Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman member Sekolah Ekspor maupun teman-teman UKM Ekspor semuanya. Berjumpa lagi di acara webinar yang diadakan rutin oleh Sekolah Ekspor. Kali ini kita berbahagia dan merasa senang sekali dan sangat berterima kasih atas kesediaan Ibu Marina dari KBRI Beijing sudah berkenan hadir bersama kita untuk sharing ya, ngobrol-ngobrol santai pada siang hari ini mengenai peluang dan tantangan ekspor produk Indonesia ke Tiongkok. Kami dari Sekolah Ekspor merasa sangat ini dinanti-nantikan forumnya, Bu, karena kami ingin sekali mengetahui peluang ekspor di negara Tiongkok karena kita tahu merupakan pasar yang paling besar di dunia, penduduknya saja 2 miliar dan pendapatannya juga per kapitanya juga tinggi. Jadi mohon pencerahan, informasi dan arahannya bagi kami UKM Ekspor agar produk kami bisa masuk ke negara Tiongkok, Bu Marina. Kami persilakan tempat dan layar ke Ibu Marina. Ke Pak Titan dulu kali ya. Baik. Pak Titan udah bisa online. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Selamat siang juga Ibu Marina. Mohon maaf agak sedikit telat karena saya posisi sedang di gunung. Ini tadi barusan survei ke kebun kopi. Rencana buat ekspor juga. Baik, ini menarik sekali dan sangat dinanti-nanti oleh kita semua. Jadi ini mohon maaf sekali. Tadi saya sudah coba login mungkin karena posisi saya di gunung, tapi nggak tahu ini sinyalnya bagus nggak, Pak Roni? Bagus. Bagus ya, alhamdulillah. Tadi saya cari sinyal dulu dan ini lagi di salah satu restoran di sinilah, di dekat sini. Jadi saya melipir dulu gitu. Cuman backlight Pak Titan itu backlight mukanya ya. Oke. Sebentar. Mukanya nggak jelas nanti buat teman-teman. Nah, bagaimana? Nah, ini jelas. Ya, oke. Oke. Kalau bicara Cina, saya juga punya cerita menarik dan juga beberapa pengalaman gitu ya terkait Cina. Boleh ya sedikit sharing dulu Bu Marina buat teman-teman gitu. Jadi 2017 saya pernah ikut pameran di Guangdong ya, tepatnya di Dongguan. 2017 itu Maritime Silk Road. Kebetulan waktu itu ibu konjennya Ibu Sylvie ya cukup dekat dengan kami dan alhamdulillah saya membantu beberapa teman-teman UKM untuk bisa join di pameran tersebut gitu. Nah, banyak hal yang saya pelajari, saya dapatkan di sana. Kemudian juga sampai sekarang saya juga masih ada aktivitas baik ekspor maupun impor dengan Cina ya tentunya. Dan ini buat teman-teman juga tentunya Cina ini tadi seperti sampaikan Pak Roni, mereka ini memiliki 2 miliar penduduk dan saat ini memiliki daya beli kemampuan yang cukup lumayan tinggi dan mungkin nanti Ibu Marina sendiri yang akan jelaskan. Namun ini juga saya mau berbagi sedikit kepada teman-teman terkait pameran dan juga saya juga ketemu dengan Pak Patong ya yang waktu itu fenomenal di sana dan sampai sekarang saya lebih sering waktu itu mungkin bolak-balik ke Guangdong ya. Kalau untuk ke Beijing mungkin baru 1 kali saya ke Beijing. Kalau untuk di Guangdong ya saya sudah beberapa kali lah, kurang lebih seperti itu. Namun ini buat teman-teman sebagai pencerahan bahwa
banyak sekali mungkin ya mohon maaf ada juga sentimen negatif ataupun juga pemahaman yang belum paham terkait ekspor impor dengan China ini, padahal sebetulnya potensi ekspornya juga luar biasa gitu. Banyak teman-teman yang lebih memandang dari sisi impor. Nah, namun saya perlu sampaikan bahwa sisi ekspor pun sangat-sangat bagus sekali gitu ya. Tentunya ini sudah dibuktikan oleh beberapa teman-teman, seperti kayak Pak Patong sendiri, dia bisa jago untuk mengemas makanan-makanan Indonesia, snack, bagaimana dikemas sehingga luar biasa dan memiliki nilai jual yang lumayan di sana gitu. Nah, sehingga buat teman-teman UKM tentunya ini menjadi bukti bahwa sebetulnya produk apapun bisa masuk asal tahu caranya gitu, asal tahu bagaimana how to selling, how to enter, how to networking dengan para pebisnis yang ada di China tentunya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau saya sendiri, mungkin tadi Pak Roni sudah perkenalkan, saya Titan, salah satu pendiri Sekolah Ekspor bersama Pak Roni. Saya sendiri di bidang ekspor impor sudah dari tahun 97 dan sampai sekarang saya tetap menjadi praktisi juga konsultan. Dan hingga saat ini saya juga melakukan aktivitas bisnis, tadi ada ke China juga dan juga ke beberapa negara lain gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kembali lagi waktu saya ke pameran di 2017 Guangdong Maritime Silk Road, saya waktu itu membawa batik dan beberapa UMKM juga yang memang batik gitu. Sebelumnya saya komunikasi dulu dengan KJRI dan juga bagian ekonomi terkait market intelligence gitu. Kenapa? Karena ini penting ya. Jadi kita harus tahu dulu data, harus tahu dulu market intelligence sebelum kita melakukan penetrasi pasar gitu. Artinya kita mau perang kita harus tahu dulu. Nah, saya waktu itu discuss bahwa kalau saya mau bawa batik, pertama harus berbahan dasar sutra. Kenapa sutra? Karena orang China itu sudah ngerti, sudah paham sutra. Kalau misalnya kita bawa selain itu, mereka mungkin akan memandang atau kurang begitu suka gitu. Itu satu. Kemudian dari sisi color, mereka suka yang warna ngejreng, misalnya merah dan kuning gitu. Nah, akhirnya saya informasikan ke beberapa teman-teman, khususnya yang bawa batik, waktu itu saya juga, dan juga ada bawa handicraft. Kita bawa yang sesuai dengan data market intelligence yang disampaikan dari KJRI. Jadi, buat teman-teman, pihak KJRI, KBRI, ITPC, itu juga bisa diminta untuk data informasi market intelligence ya, kurang lebih Bu Marina. Mudah-mudahan ini bisa juga nanti akan ada informasi dari Bu Marina. Dan akhirnya kita alhamdulillah di pameran tersebut boleh dibilang sukses dan ada juga beberapa follow up B2B gitu. Nah, yang menjadi menarik waktu itu ternyata orang Cina juga suka dengan batik Indonesia, terutama yang berbahan dasar sutra, karena tadi kita sudah tahu market intelligence-nya. Nah, kemudian juga saya mau cerita bahwa ketemu Pak Patong yang juga luar biasa, beliau dia bisa mengemas kerupuk, keripik, ya bisa masuk ke Cina. Sementara waktu itu di Cina sendiri nggak tahu tuh yang ada namanya kerupuk mungkin ya. Saya kalau ke Cina nggak pernah nemu kerupuk gitu awal-awal sebelum Pak Patong bisa masuk. Nah, akhirnya sekarang dengan adanya khususnya terutama di Guangdong bisa masuk beberapa produk-produk ya yang dari Pak Patong gitu. Nah, kemudian mungkin ini juga sedikit pengalaman berbagi juga dari saya. Saya waktu itu juga mau deal Bu rendang, hanya saja terkendala masalah peredaran izin daging ya, agak susah gitu. Jadi waktu itu saya walaupun calon pembeli sudah ada, namun karena perizinan daging untuk masuk ke China memang agak susah sehingga tidak terjadi transaksi, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin mohon maaf agak sedikit panjang karena saya memang ke China ini saya sering bolak-balik dan juga ada beberapa pengalaman. Jadi saya harus ceritakan supaya teman-teman di sini juga Cina itu pasarnya bagus, luar biasa. Nah, apalagi nanti mungkin akan disampaikan oleh Bu Marina lebih lengkap lagi, nanti lebih bagus lagi. Kalau dulu saya nggak tahu ya sekarang
apakah masih ada pameran offline ya. Kalau dulu saya juga sering dapat informasi pameran offline. Nah, mudah-mudahan di 2022 ini sudah open sehingga kita bisa juga mungkin ikut nanti ke depannya di pameran offline yang diselenggarakan di beberapa kota di provinsi yang ada di China. Kurang lebih gitu Bu Marina, Pak Roni, mohon maaf tadi agak telat join. Itu saja, mungkin kami persilahkan ke Bu Marina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Titan. Nih Pak Titan ini semangat banget. Jadi saya jadi justru yang pengen ngedengerin lebih panjang lagi nih dari Pak Titan soal pengalaman-pengalamannya. Oke, Pak Roni, jadi kita mulai saja ya sambil diskusi. Saya coba share presentasi gitu ya, boleh? Baik Bu, silakan Bu. Oke, soalnya ada beberapa data yang harus saya share. Kalau nggak pakai presentasi agak susah nanti ingat-ingat angka-angkanya. Izin ya Pak. Ya, silakan Bu. Pak Roni, Pak Titan, Bapak dan Ibu semuanya, dan tentunya juga teman-teman pelaku usaha yang kami banggakan. Ada beberapa yang tadi sudah ketemu di pertemuan tadi pagi. Kami juga kebetulan tadi pagi ada pertemuan Pak dengan Universitas Ciputra. Ada lagi nih beberapa kawan-kawan di room ini juga. Senang sekali bisa bertemu lagi. Oke, suara saya juga jelas ya Pak? Jelas Bu, jelas. Oke. Baik Bapak dan Ibu, pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Roni, Pak Titan atas kesempatan yang diberikan untuk kami menyampaikan informasi, sharing knowledge, pengalaman terkait dengan peluang dan tantangan untuk menembus pasar Tiongkok. Oke. Ini nggak bisa saya gerakin Pak Roni. Oh bisa, oke. Pertama sebelum kita bicara mengenai details bagaimana atau how to export to China, mungkin saya harus kasih gambaran dulu nih. Apa sih atau gimana sih kinerja perdagangan kita ke Tiongkok? Kalau kita lihat dari data yang dikeluarkan oleh Kepabeanan Tiongkok atau China Custom, total perdagangan Indonesia dengan Tiongkok di tahun 2021 itu peningkatannya signifikan sekali, di atas 58%. Jadi kalau sebelumnya kita tuh berpikir bisa nggak ya tembus sampai ke angka 100 miliar US dollar, ternyata alhamdulillah justru sampai ke 124,34 miliar US dollar. Kemudian total ekspornya ke Tiongkok juga meningkat sangat signifikan, mencapai 63,63 miliar US dollar dengan pertumbuhan 70,02%. Total impornya juga meningkat. Jadi ada balance di sini, ada ekspor meningkat, impor juga meningkat dengan nilai 60,71 miliar US dollar dan pertumbuhannya meningkat 47,9%. Ada surplus. Kalau dari data China Custom, Indonesia tahun 2021 itu mendapatkan surplus sebesar 2,92 miliar dengan penurunan defisit sampai 180,57%. Nah, kemudian kita coba lagi telusuri bagaimana ya kalau kita sandingkan dengan negara-negara ASEAN. Biasanya kan kadang-kadang kita suka pengen tahu ya, ini kalau kita di ASEAN ini berapa sih posisi kita, apakah meningkat ataukah menurun, selalu begitu ya biasanya. Nah, tahun 2018 posisi kita itu masih di bawah Singapura. Jadi kita masih masuk 10 besar, tetapi sekitar peringkat ke-6 lah. Kemudian di tahun 2019 kita naik ke peringkat ke-5 di atas Singapura. Kemudian atau menggantikan Singapura. Tahun 2020 posisi kita tuh naik lagi. Dan tahun 2021 alhamdulillah sekarang sudah mencapai ke peringkat ketiga. Yang pertama Malaysia, yang kedua Vietnam. Namun demikian, misalkan ada yang berkomentar, "Duh, kita masih kalah ya dari Malaysia, masih kalah dari Vietnam." Coba lihat pertumbuhan ekspornya.
pertumbuhan ekspornya di sebelah yang paling kanan. Dilihat dari seluruh data di sini, kita bisa pastikan bahwa pertumbuhan ekspor kita jauh lebih besar, bahkan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor negeri jiran atau dengan Vietnam, gitu. Ya, jadi di sini terlihat bahwa ada peningkatan yang juga membaik di tahun 2021 ini. Nah, pertanyaan yang keduanya, apa sih produk-produk yang punya peningkatan sehingga bisa membuat nilai ekspor kita signifikan di tahun 2021. Nah, saya berikan gambaran dengan memecah beberapa slide. Yang pertama ini adalah produk-produk yang nilai ekspornya meningkat secara signifikan di atas 100% dibandingkan dengan nilai ekspor Januari Desember 2020. Contohnya, misalkan let's say 27, HS 27. Ini biasanya barang-barang yang barang-barang tambang. Nah, peningkatannya juga besar. Nah, kemudian atau barang-barang yang terbuat dari keramik HS 69 misalkan. Peningkatannya sampai 129,4%. Ini ya, di bawah sini nih, HS 69 keramik products dari sebelumnya 24,7 juta US dollar, tahun 2021 mencapai hampir 57 juta US dollar dengan peningkatan di sebelah kanan ini, pertumbuhannya. Kemudian kita lihat lagi produk-produk perikanan yang ada di HS 16. Produk perikanan kita itu ada di 3 HS. Pertama HS 16, HS 03, HS 03 itu biasanya frozen seafood. Sementara kalau HS 16 ini terbagi, ada juga yang live seafood, kemudian juga ada yang ikan hias, itu ada di sini di HS 16. Nah, ada juga yang di HS 12, yaitu 12-12 rumput laut, itu di HS 12-12. Nah, peningkatannya untuk HS 16 ini Bapak dan Ibu bisa lihat semua bahwa nilainya juga cukup baik ya, dengan pertumbuhan 357,8%. Peningkatannya cukup luar biasa. Kemudian juga produk-produk yang lain, misalkan ada wool, ada kemudian woven fabrics. Nah, ini di HS 51 peningkatannya juga di atas 190%, meskipun nilainya mungkin dilihat dari value-nya masih belum terlalu besar. Tetapi paling tidak, kalau buat saya begini, saya selalu concern terhadap progres. Progres itu walaupun bertahap, walaupun selangkah demi selangkah, pelan-pelan, tapi naik gitu. Dan ini yang kelihatan dari sini nih. Kita lihat dari pertumbuhannya. Jadi saya nggak kenal kata cuman segitu, capaiannya cuman segitu gitu ya. Enggak, saya nggak kenal kata itu. Karena bagaimanapun cara kita memvalue, memberikan nilai terhadap progres dibandingkan terhadap sesuatu yang sempurna, saya melihat itu jauh lebih baik sebagai dasar kita dalam bersyukur dan memahami bahwa memang perlu extra effort untuk bisa melakukan segala sesuatunya dan mencapai hal-hal yang terbaik dalam hidup. Nah, slide ini menggambarkan produk-produk yang juga peningkatannya signifikan di antara 50 sampai dengan 100%. Mungkin kalau kita bicara produk-produk UKM, di sini ada sebentar. Nah, ini ada nih artificial flowers atau articles of human hair. Wig ya, kalau pada Ibu beberapa mungkin punya wig atau menggunakan wignya, ini di sini nih. Di sini juga kebanyakan adalah UMKM atau UKM. Kemudian nanti saya kasih contoh bentuk wignya seperti apa sih yang lagi tren di China. Kemudian juga edible fats ini juga naik signifikan 90%. Oke, nah ini adalah produk-produk yang peningkatannya di antara 30 sampai dengan 50%. Nah, kalau tadi kan Pak Titan bilang lagi ke kebun kopi ya Pak.
Kopi. Nah, kebetulan ini saya pecahnya baru di HS 2 digit. Nanti kita lihat yang HS 4 digit atau 6 digit itu bagaimana. Nah, kopi, teh, mate, dan spices ini berada dalam satu HS 09. Peningkatannya juga besar sekali. Lumayan ya, dari sebelumnya 145, hampir 146 juta US dollar. Kemudian mencapai hampir 198 juta US dollar, kemudian dengan pertumbuhan 35,74%. Kemudian beberapa hal yang lain seperti ada juga yang pernah teks kami menyampaikan pesan, bisa nggak sih kita kirim musical instruments atau parts-nya gitu kan, bagian-bagian kecilnya, bisa saja. Toh juga ternyata ada nilai ekspornya dan peningkatannya juga lumayan nih. Sudah hampir berapa dia? Sudah hampir sekitar 45,01% gitu. Oke. Nah, ini adalah produk-produk yang nilai ekspornya meningkat antara 20 sampai dengan 30% dibandingkan dengan tahun lalu. Ada contohnya misalkan edible fruits di 08 dengan peningkatannya 24,50%. Atau footwear gitu ya. Ini juga ada peningkatan yang juga cukup baik 26,01%. Nah, ada juga yang teks ke kami, kalau minyak atsiri gimana, Bu? Gitu. Ini juga kebanyakan teman-teman UKM yang bergerak di sini. Nah, ini di HS 33 nih, essential oil ya. Dengan peningkatan 23,4%. Oke. Next, ini adalah produk yang ada peningkatan nilai ekspor sekitar 0 sampai dengan 20%. Nah, contohnya biasanya tadi saya sudah sebutkan 03, produk-produk dari perikanan, ini ada peningkatannya 3,7%. Nah, tapi nilainya besar. Dilihat dari value-nya besar sekali, sampai sekitar saat ini sekitar 711 juta US dollar. Oke, kemudian furniture juga nih. Tadi ada juga yang bicara mengenai furniture kalau nggak salah. Siapa ya? Ada Pak Roni ya. Pak Roni tadi cerita di awal pernah bergerak juga di bidang furniture. Nah, ini juga ada peningkatan nih 11,5%. Oke. Nah, kemudian, ini kopi. Kopi, peluang kita itu masih cukup besar. Banyak ceruk yang masih bisa kita manfaatkan. Karena kalau kita lihat di sini, di antara semua negara-negara eksportir kopi, utama ke Tiongkok, posisi kita itu memang masih berada di peringkat ke-11. Belum masuk 10 besar. Nah, tapi bukan berarti tidak ada celah. Selalu terbuka peluang. Peningkatan atau pertumbuhannya juga cukup baik, hampir 23% untuk kopi Indonesia ke Tiongkok. Kemudian untuk yang HS 16 nih, HS 16 ini tadi sudah saya sampaikan, kita memang merupakan negara maritim dengan banyak sekali produksi perikanan kita dan meningkat signifikan di atas 300%. Nah, hanya saja Bapak dan Ibu bisa lihat, pangsa kita ke Tiongkok itu masih sangat minim, hanya 1,3%. Jadi masih terbuka sangat sekali kesempatan untuk melakukan ekspor ke Tiongkok. Seperti halnya juga kopi yang tadi. Pangsa kita ini juga masih kecil ya. Ya nggak sampai 3% malah. Nggak sampai 3% nih pangsa kita. Jadi disinilah ceruk-ceruk yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan boosting ekspor ke Tiongkok. Bagaimana sih pasar atau tren saat ini di Tiongkok? Yang pertama, seperti yang disampaikan di awal oleh Pak Roni dan Pak Titan, bahwa tingkat perekonomian atau pendapatan masyarakat Tiongkok memang meningkat. Dan ini sejalan dengan demand mereka terhadap produk-produk yang berkualitas tinggi, berkualitas baik. Permintaan produk impor itu khusus untuk makanan dan minuman juga tumbuh dengan pesat. Kemudian transaksi dilakukan secara online maupun offline karena di China itu sangat penting dalam melakukan pemasaran produk. Produk makanan, untuk produk makanan khususnya keamanan pangan
kemudian rasa, itu adalah hal yang wajib dan utama bagi konsumen Tiongkok. Konsumen Tiongkok biasanya sangat menginginkan barang-barang yang berkualitas, yang lebih segar, lebih bergizi, lebih sehat, lebih aman, dan juga memberikan pelayanan yang cepat serta ramah. Konsumen juga menyukai produk yang disajikan dengan menarik atau unik, karena buat mereka produk impor itu juga bisa dimanfaatkan untuk sebagai hadiah. Jadi mereka menyukai produk-produk Indonesia, impor Indonesia khususnya makanan dan minuman misalkan, tetapi yang dikemas dengan baik kemasannya, secara menarik, warnanya juga cerah gitu, dan juga tentunya memenuhi standar atau kualitas pangan di Tiongkok. Oke, nah ini nih yang juga menarik adalah lebih dari 900 juta konsumen dan pengusaha di Tiongkok pengguna aktif WeChat. Jadi Bapak dan Ibu, banyak sekali pertanyaan ke kami, minta dong Bu kontaknya, misalkan gitu ya. Biasanya kalau kami itu menyampaikan pertama adalah email dulu. Karena kalau diberikan kontak telepon belum tentu dari bayarnya dalam kondisi yang signifikan untuk bisa menerima kontak tersebut gitu kan. Kedua, ada peraturan di Tiongkok juga bahwa sharing kontak pribadi itu tanpa seizin si pemilik kontak juga nggak diperbolehkan. Jadi harus istilahnya kulonungun dulu gitu kan. Setelah di email berkomunikasi dengan baik, biasanya nanti buyer juga akan menyampaikan kontaknya dan atau melalui kami, tolong sampaikan kontak kami gitu. Nah, tetapi masalahnya adalah format komunikasinya. Alat yang digunakan untuk melakukan komunikasi. Nah, di Indonesia kita kebanyakan menggunakan WhatsApp. Di China sulit menggunakan WhatsApp. Kenapa? Karena untuk memiliki WhatsApp atau menggunakan WhatsApp, mereka harus menggunakan VPN. Nah, sementara untuk VPN itu masih diperbolehkan bagi ekspatriat atau perwakilan-perwakilan asing. Jadi tidak common di sini, tidak umum di China menggunakan WhatsApp. Mereka lebih prefer menggunakan WeChat. Ya paling WeChat, telepon atau email. Itu yang memungkinkan. Tapi kalau WhatsApp atau dipaksakan mereka memiliki WhatsApp, kayaknya susah. Akan sulit nanti komunikasinya. Nanti Pak Titan atau Pak Roni juga pasti bisa bicara lebih banyak lagi soal ini. Preferensinya yang pertama dan yang paling utama buat masyarakat Tiongkok adalah comply dengan regulasi. Kemudian yang kedua ada nilai manfaatnya, kemasan menarik, kemudian punya branding ya, ada karena terkait dengan prestis juga, dan promosi dilakukan secara intensif di masyarakat Tiongkok agar bisa memberikan penilaian. Jadi mereka memang kadang-kadang memberikan penilaian misalkan, oh ini kemasannya kurang atau rasanya seperti kopinya terlalu manis gitu. Nah, jadi mereka akan kasih masukan nih supaya bisa disesuaikan dengan taste atau selera di Tiongkok agar bisa lebih dipasarkan di Tiongkok. Nah, ini contoh untuk kemasan. Kebetulan yang saya ambil contoh ini kemasan untuk produk sarang burung walet yang sudah siap saji, warnanya cerah ya. Kemudian eksklusif dan harganya juga mahal. Isinya ini kalau nggak salah satu kotak cuman 5 edible bird nest yang sudah siap untuk diminum dan harganya juga lumayan lah. Nah, tapi karena kemasannya menarik mereka beli dan ini laku di pasar Tiongkok, digunakan sebagai bingkisan atau hadiah. Nah, ini bentuk contoh-contoh kemasan untuk produk perikanan. Bapak dan Ibu semua bisa lihat di sini, warnanya juga menarik, cerah, tulisannya besar, jadi bisa memberikan gambaran bagaimana bentuk produknya dan bagaimana cantiknya gitu loh. Jadi mereka pembeli itu langsung tertarik untuk bisa membeli, baik itu untuk dikonsumsi maupun untuk sebagai bingkisan atau hantaran. Nah, perilaku konsumen di Tiongkok itu cenderung mudah dipengaruhi oleh reference group. Jadi kalau tadi Pak Titan dapat informasi bahwa batiknya itu pengennya di Tiongkok, mereka lebih suka yang berbahan sutra, kemudian warnanya cerah,
merah gitu, genjrengnya juga nggak genjreng banget gitu loh Pak. Maksudnya dalam artian gini, ada warna-warna yang mereka juga tidak suka. Sebentar, misalkan genjrengnya hijau, mereka nggak suka. Tapi kalau yang merah, kuning, keemasan, suka tuh mereka. Atau dipadukan antara yang ada hitamnya campur dengan merah, atau merah campur dengan emas, mereka suka. Nah, kemudian mereka juga sebetulnya cenderung atau mudah ragu untuk membeli produk baru. Oleh karena itu, proses pendekatannya dilakukan melalui influencer atau promosi melalui media-media sosial di Tiongkok. Menghargai hubungan persahabatan atau kekerabatan. Nah, China itu punya prinsip face and guangxi. Jadi sebetulnya mereka sendiri juga merasakan painful nih Pak, dengan kondisi susah ketemu sama teman-teman calon mitranya gitu. Karena buat mereka kalau ketemu itu lebih oke, ketemu, duduk bareng, makan bareng, minum bareng, kemudian ngobrol. Dan biasanya kalau pertemuan pertama itu mereka nggak ngomong soal masalah bisnis. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, pendekatannya itu pendekatan kekerabatan, persahabatan. Kayak say hi, gimana kabar kamu, keluarga kamu gimana, sehat nggak, COVID terpengaruh nggak gitu. Pertemuan kedua masih sama, anak-anak gimana gitu kan, sambil makan, sambil ngobrol apapun tentang kehidupan. Termasuk akhirnya bicara mengenai moto hidup, prinsip-prinsip hidup gitu. Setelah itu di pertemuan ketiga atau keempat mereka bicara mengenai bisnis. Saya punya barang ini, kira-kira gimana? Kamu bisa nggak bantu saya untuk promosi di sini, atau kamu bantu saya untuk kita kerjasama bareng nih? Gitu. Kemudian mereka juga lebih loyal ketika persahabatan atau kerabatan sudah terbentuk dan cenderung teliti, inginnya cepat, inginnya mudah, ya, dan pastinya ya pricing juga menjadi concern mereka. Kemudian, oke. Nah, peluang dan tantangannya yang pertama, untuk produk-produk makanan, peraturan sanitasi, teknis, standar yang diterapkan pemerintah Tiongkok itu memang rumit. Saya harus akui itu. Rumit, banyak, dan dinamis. Bahkan cenderung selalu berubah. Kemudian sangat ketat terhadap penerapan COVID-19, sehingga mereka selalu meminta untuk pelaku usaha mempelajari guidance yang sudah dikeluarkan oleh WHO, FAO untuk food business. Kemudian mempelajari regulations on implementation of the food safety law of the People's Republic of China. Gitu. Kemudian saat ini juga diterapkan GACC Decree nomor 248 dan nomor 249 yang sudah berlaku per 1 Januari 2022. Seperti apa decree ini nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Kemudian juga konsumen tadi sudah disampaikan di awal, sensitif terhadap harga. Nah, tadi juga ada yang saya sempat ngintip pertanyaan, apakah harus pakai bahasa Cina? Iya. Harus pakai bahasa China. Karena mereka merasa lebih mudah memahami. Yang pertama itu, yang kedua mereka lebih mudah juga untuk melakukan promosi. Karena kan kebanyakan kalau bayar itu nggak kemudian dikonsumsi sendiri, mereka beli kemudian untuk dipasarkan lagi, gitu ya, atau dikembangkan lagi, gitu. Jadinya mereka ingin lebih mudah memahami itu. Dan yang ketiga, tidak banyak buyer yang bisa menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau kami itu biasanya kalau ditanya apakah katalog produk atau company profile itu harus dengan bahasa China, Bu? Saya selalu bilang iya. Atau paling tidak ada bilingual. Misalkan mereka bilang, tapi kan ini ingin saya promosikan juga ke negara lain yang mungkin bisa berbahasa Inggris. Ya, tidak apa-apa digunakan dalam bilingual misalkan begitu. Jadi bisa dimanfaatkan untuk ekspor ke China, juga bisa dimanfaatkan untuk ekspor ke negara-negara lain yang tidak menuntut bahasa tertentu. Kemudian advertising must be done via Chinese social media. Nah, ini sangat dimanfaatkan oleh banyak pelaku-pelaku usaha Indonesia yang berhasil. Beberapa kali saya dengar Pak Titan menyebutkan Pak Patong. Nah, mereka lakukan itu Pak untuk melakukan promosi produknya. Sekarang berkembang lagi, Pak Patong tidak lagi terkenal dengan kerupuknya, tapi juga dia terkenal dengan
wafernya, dia terkenal dengan kopinya, gitu. Jadi mereka sudah berkembang sangat besar saat ini dan menggunakan influencer untuk melakukan pendekatan atau pemasaran produknya. Nah, ini dia tentang GSC Degree 248. Bapak dan Ibu, menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Titan ketika ingin melakukan ekspor produk daging. Nah, kalau dulu China Customs itu punya peraturan namanya AQSIQ Decree 145 yang diberlakukan per 1 Mei 2012, di mana untuk eksportir produk daging atau produsen daging, kemudian sarang burung walet, buah tropis, susu, itu harus melakukan registrasi di China Customs melalui penandatanganan protokol antara dua negara. Nah, karena di protokol itu juga nanti akan diatur, misalkan produk dagingnya Pak Titan bisa dikirim ke China, tapi juga China bisa kirim ke Indonesia, gitu. Di protokol itu juga diatur mengenai sanitasi, kemudian juga diatur mengenai fitosanitarinya, peraturan-peraturan keamanan pangannya untuk bisa melakukan ekspor ke Tiongkok. Kemudian pada November 2020, China melakukan notifikasi atau diumumkanlah di WTO mengenai regulasi baru yang akan diberlakukan per 1 Januari 2022 yang merupakan peraturan perubahan dari Decree 145, di mana China kemudian menambahkan produk-produk yang harus dilakukan registrasi. Ya, ada produk-produk misalkan tadi kopi itu harus diregistrasi juga, kemudian kakao, kemudian buah-buahan kering itu juga harus diregistrasi, minyak dan lemak nabati. Jadi kalau ada yang mau ekspor palm oil itu juga harus melakukan registrasi. Kemudian juga produk-produk gandum, bumbu. Nah, ada juga yang tadi menyebutkan spices, bumbu-bumbu itu juga harus diregistrasi. Kemudian juga makanan-makanan khusus tujuan diet, makanan kesehatan itu juga harus diregistrasi. Produk lebah misalkan madu juga harus diregistrasi. Terkait dengan protokol yang kita miliki dengan China, kita baru punya beberapa. Untuk buah tropis misalkan yang sudah bisa masuk ke pasar Tiongkok ya, sebelum adanya Decree 248 ini adalah buah manggis, buah salak, kemudian buah naga, buah pisang, dan juga longan. Nah, kemudian kita juga sedang mendorong penyelesaian protokol porang yang sempat tertunda atau tidak bisa ekspor lagi ke Tiongkok sejak Juni 2020. Ini sedang kita proses penyelesaiannya. Kemudian kita juga punya protokol untuk produk akuatik. Jadi untuk yang kategori produk ada di HS03 itu kita punya protokolnya. Juga produk sarang burung walet kita punya protokolnya. Nah, tetapi untuk produk yang lain sebelum adanya Decree ini 248 ini, seperti daging yang tadi Pak Titan sebutkan, kita belum ada nih protokolnya. Jadi kita memerlukan protokol. Namun muncullah Decree 248. Artinya sekarang proses-proses itu bisa dilakukan melalui sistem. Karena pendaftarannya dilakukan secara by system. Nah, apakah hanya produknya saja yang didaftarkan? Tidak juga, karena storage facilities juga harus didaftarkan. Ya, di sini disebutkan ya, all food manufacturers, processors, and storage facilities juga harus didaftarkan ke Tiongkok. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu yang fokus bisnisnya adalah gudang penyimpanan makanan, itu juga harus diregistrasi. Kemudian bagaimana metode registrasinya? Yang pertama, untuk produk-produk yang masuk dalam kategori daging dan produk daging, kemudian selongsong sosis, jadi kayak selubung sosis yang di luarnya itu, kemudian aquatic product, dairy product, jadi ini contohnya kayak yogurt, ya, atau produk-produk susu, kemudian bird nest product, sarang burung walet, madu, produk telur, kemudian edible oils and fat seperti sawit misalkan, kemudian biji-bijian dan lain-lain, ini harus didaftarkan melalui otoritas kompeten. Di Indonesia ada 3
kementerian yang menjadi otoritas kompeten. Yang pertama Kementerian Pertanian, yang kedua Badan POM, dan yang ketiga KKP. Jadi tergantung produk-produknya. Kalau produknya adalah pangan olahan, itu di Badan POM. Tapi kalau dia adalah misalkan biji kopi, itu di Kementan. Terus kalau dia adalah produknya perikanan, itu juga di Kementan. Bagaimana dengan kerupuk? Kalau kerupuknya misalkan kerupuk udang dengan kandungan udangnya itu di atas 60% atau di atas 50%, itu wajib didaftarkan melalui otoritas kompeten. Jadi melalui KKP. Nah, kemudian tetapi kalau yang lain nih, misalkan kayak wafer, itu tetap harus didaftarkan tapi melalui secara mandiri. Bisa dilakukan secara mandiri dalam sistem China Single Window atau melalui private agent yang ada di Tiongkok. Ya, ini decree ini perlu dipahami dan perlu dilakukan untuk teman-teman yang ingin melakukan ekspor ke Tiongkok, khususnya pelaku usaha yang mungkin di bawah binaan sekolah ekspor, karena buyer itu pertama kali pada saat kita sounding atau kita informasikan atau kita promosikan mengenai satu produk, dia akan tanya. Yang pertama kali mereka akan tanyakan adalah apakah sudah memiliki nomor registrasi di Tiongkok. Kalau kita jawab belum, ya dia akan minta coba sampaikan ke kami yang sudah memiliki nomor registrasi. Nah, atau kalau mereka memang perlu sekali dengan produknya, mereka tetap akan meminta agar pelaku usaha di Indonesia segera melakukan proses registrasi dan mendapatkan nomor registrasi. Kenapa? Karena nomor registrasinya itu yang nanti akan dicantumkan dalam kemasan produk. Itu harus affix dalam kemasan produknya. Oke, kemudian hal-hal penting dalam mengekspor produk pangan ke Tiongkok ya, pangan segar ke Tiongkok. Yang pertama, tadi sudah saya sebutkan ada beberapa produk buah yang diizinkan masuk dari Indonesia, manggis, salak, pisang longan, dan buah naga. Kemudian ini pun harus didaftarkan ke Tiongkok, yaitu rumah kemasnya atau kebun buahnya. Jadi bisa diklik nih di sini. Ketika Bapak dan Ibu klik di sini nanti, itu langsung keluar rumah kemas dan kebun buah Indonesia yang terregistrasi di Tiongkok. Kemudian, jika buah yang akan diekspor termasuk dalam daftar buah impor yang diizinkan, penjual juga harus menghubungi importer untuk mendapatkan informasi terkait dengan penyelesaian persetujuan karantina dan memperoleh izin masuk karantina hewan juga tumbuhan. Dan harus memenuhi persyaratan kualitas atau kemasan, memenuhi seluruh dokumen ekspor dan dokumen penerimaan impor yang diperlukan importir, serta diupayakan untuk memilih jasa pengiriman yang familiar dengan proses dan prosedur pengiriman ke Tiongkok. Nah, persyaratan kualitas dan kemasan untuk buah-buahan tropis harus berasal dari kebun dan rumah kemas yang terdaftar. Kemudian juga harus ada nama buah, tempat asal, nama pabrik pengemasan atau kode yang juga dicantumkan pada kemasan dan label. Varietas buah juga harus sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Dan harus bebas dari hama, bebas dari tanah, dari cabang, dan lain-lain. Nah, kondisi di mana porang kita, kalau di sini sebutnya konjak chips, kita itu tidak bisa masuk lagi per Juni 2020, dan itu menghambat seluruh eksportir porang Indonesia. Sejak Juni 2020, kita nggak bisa ekspor lagi. Jadi yang bikin masalah beberapa perusahaan, beberapa pelaku usaha, yang kena satu Indonesia, ceritanya gitu. Nah, karena ditemukan hama dalam produk yang dikirim. Apa saja hamanya? Ada tanahnya, ada ulatnya, ada kotoran-kotoran lain, sehingga ditolak masuk ke Tiongkok. Nah, saat ini, sejak 2020 itu kita berjuang nih, agar kita bisa ekspor lagi porang kita ke Tiongkok. Dan alhamdulillah protokol sudah ditandatangani itu sebagai syarat. Jadi China itu memberikan syarat kalau kamu mau masukin porang lagi ke Tiongkok, kita harus punya protokol. Kita harus pastikan bahwa produk itu aman untuk bisa masuk ke pasar Tiongkok. Nah, untuk itu kita perjuangkan protokolnya. Alhamdulillah sudah ditandatangan pada bulan November dan Desember karena ditandatangani secara terpisah. Kalau sebelum-sebelumnya protokol itu menteri kan datang ya, either ke China atau ada perwakilan yang dari China, dari menteri datang ke Indonesia. Tapi karena sekarang dalam kondisi COVID, dalam kondisi pandemi, maka penyelesaiannya itu ditandatangani dulu oleh salah satu pihak, kemudian dikirim ke negara
Indonesia ditandatangani lagi oleh pihak yang lain. Dan untuk porang sudah ditandatangani oleh Menteri China Custom dan Menteri Pertanian. Tinggal proses berikutnya adalah inspeksi. Jadi China akan memilih beberapa perusahaan-perusahaan porang untuk dilakukan inspeksi secara virtual, kemudian diregistrasi, didaftarkan, dan akan dikeluarkan list produsen atau eksportir mana saja yang sudah terdaftar, dan itulah mereka yang berhak melakukan ekspor. Contohnya adalah misalkan buah naga. Buah naga itu kita baru 12 perusahaan yang bisa ekspor ke China. Karena baru 12 perusahaan itulah yang memiliki izin atau nomor registrasi untuk melakukan ekspor ke Tiongkok. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Beberapa dokumen nanti bisa disampaikan, bisa dipelajari oleh teman-teman di sekolah ekspor. Tapi ini standar ya, ada bill of lading, packing list, invoice, dan lain-lain. Oke. Nah, kemudian saya juga sarankan untuk menggunakan ASEAN-China FTA agreement, memanfaatkan atau utilisasi dari perjanjian ASEAN-China FTA. Kenapa? Karena itu akan sangat memberikan keuntungan untuk pelaku usaha dibandingkan tidak memanfaatkan. Ibu lebih ribet. Nggak ribet juga, karena kan hanya tinggal isi form ASEAN-China dan penuhi persyaratan-persyaratan dalam form itu. Nah, karena kalau kita penuhi itu, keuntungannya adalah begini, ada yang namanya landed cost. Barang itu masuk tuh ada cost-nya, ada biayanya. Ada yang harus dipenuhi, pertama tarif biaya masuk untuk masuk ke China. Yang kedua adalah pajak nilai tambah, VAT. Nah, pajak nilai tambah itu berkisar antara 9 sampai 13%. Kemudian untuk tarifnya itu juga ada. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan ASEAN-China FTA Form A, maka mungkin pajak VAT-nya nggak akan bisa berkurang, tetapi biaya masuknya bisa berkurang bahkan hilang. Nah, contohnya seperti yang ada dalam slide ini. Bapak dan Ibu melihat, kalau misalkan kita lihat mana ya, yang paling atas deh, 33011200. Kalau kita ekspornya nggak pakai Form A ASEAN-China FTA, maka kita harus bayar biaya masuknya 20% plus VAT-nya 13%. Tetapi kalau kita pakai Form A, maka kita hanya membayar 0%. 0% untuk biaya masuknya dan VAT-nya 13%. Jadi kita hanya punya beban VAT-nya. Dan VAT ini biasanya bisa dibayar oleh importirnya atau dibayar secara sharing. Ini tergantung dari perjanjian antara Bapak dan Ibu dengan buyer di Tiongkok. Nah, pahami dan hadapi. Pertama, karakter. Karakter masyarakat Tiongkok itu berpengaruh pada pola konsumsinya. Kalau yang mau kita ekspor adalah produk makanan, produk minuman, busana, atau hal-hal lain ya, atau produk tekstil. Dan mereka juga sekarang ini mulai cenderung mengikuti pola hidup sehat, apalagi sejak terjadinya pandemi. Dan mereka sangat concern dan sangat cenderung mengikuti semua regulasi di Tiongkok. Kemudian ada perubahan tren nih. Kalau dulu orang China hanya tahu makan mie kuah, tapi sekarang sejak kita kenalkan dengan mie goreng, mereka mulai suka dengan makan mie goreng. Kemudian juga anak-anak mudanya mulai suka minum kopi. Nah, ini kan memberikan peluang-peluang untuk pelaku usaha ya, untuk bisa masuk produk-produk mereka ke sini. Tapi juga ada yang tidak berubah. Artinya lihat segmen pasar. Mau segmen pasarnya mana? Kalau segmen pasarnya maunya anak muda misalkan, atau anak milenial, mereka lagi cenderung suka minum kopi, nongkrong di kafe gitu. Nah, tapi kalau mau misalkan kita kirim teh juga bisa, tapi segmen pasarnya mungkin lebih pada ke orang-orang yang tidak milenial misalkan gitu ya. Kemudian juga beberapa provinsi ini nggak suka makan pedas. Contohnya Beijing. Masyarakat di Beijing itu plain. Jadi saya sebetulnya tersiksa Bapak dan Ibu. Tersiksa banget karena saya suka dengan makanan yang agak sedikit pedas gitu kan, kayak bakso kuah gitu. Nah, ini susah banget nyari makanan-makanan yang sesuai dengan selera kita karena memang di sini tuh senangnya yang plain. Rasanya tuh buat saya tuh hampir nggak ada rasanya. Nah, tapi juga ada provinsi yang suka dengan makanan pedas, misalnya Sichuan. Senang banget di sana. Pedas banget gitu. Kemudian juga mereka cenderung nggak suka minum soda. Rata-rata mereka tidak suka minum soda. Jadi kalau makan, minumnya either air putih atau teh. Nah, kemudian baru kopi.
Jadi walaupun misalkan budaya teh itu nggak akan hilang, tetapi mereka bisa bergeser gitu ya, bisa bergeser ke mulai minum kopi. Walaupun tidak semua masyarakat suka minum kopi karena memang teh itu hampir tidak tergantikan lah kalau di Tiongkok. Kemudian promosi menggunakan media online di Tiongkok dan harus pakai bahasa Mandarin. Ya, say sorry, tapi memang begitu keadaannya di sini. Melalui apa? Weibo dan WeChat. Jadi, apakah saya harus punya WeChat, Bu? Saya tidak bisa bilang tidak. Memang itu satu-satunya cara untuk bisa melakukan approach secara continue dengan calon buyer. Kemudian pelajari dan pekerjakan staf aktif yang berbahasa Mandarin, baik lisan maupun tulisan. Misalkan dia bilang, aduh Ibu itu mahal sekali. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, karena buat saya itu adalah bentuk investasi. Kalau kita mau mau mendorong akses pasar ke Tiongkok, memang diperlukan investasi dan upaya ekstra untuk melakukannya. Seperti yang dilakukan contohnya Pak Titan dan Pak Roni datang ke China untuk melakukan approach. Itu kan juga investasi, ada biayanya. Jadi modal sesuai dengan apa yang didapatkan nanti. Kira-kira begitu. Kemudian memanfaatkan ajang pameran, baik B2C maupun B2B. Baik offline maupun online. Dan gunakan platform e-commerce yang ada di Tiongkok, seperti ada Alibaba, Tmall, JD.com. WeChat juga bisa digunakan sebagai ajang promosi. Dan kita juga sudah punya nih, pemerintah sudah membantu untuk membangunkan sebuah platform namanya IDN Store yang bisa dimanfaatkan gratis. Sudah di-announce dan sudah diresmikan oleh Bapak Menteri, itu gratis bisa dimanfaatkan Bapak dan Ibu. Tinggal diklik IDN Store dan itu langsung terkoneksi dengan China, Taiwan dan Hong Kong. Jadi bisa bisa dimanfaatkan secara lebih maksimal. Aksi gempur ekspor, yang pertama yang jelas adalah harus punya niat. Kemudian harus punya daya juang, visinya juga harus panjang. Jadi tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Saya lempar barang, saya jual barang, untung udah berhenti. Karena itu sering kali terjadi di China. Dan biasanya saya tuh yang sering dapat telepon dari buyer. Karena mereka kan biasanya sudah punya kontrak ya dengan retail. Nah, tiba-tiba mereka sudah suka nih dengan satu barang Indonesia. Bikin perjanjian, dikirim, laku berapa bulan, kemudian nggak dikirim lagi produknya. Gitu. Dan akhirnya si buyer ini harus kena penalti dari retailnya, ngadulah ke kami. Seperti itu. Nih, saya sedang menyelesaikan beberapa kasus saat ini dan itu terjadi. Ya, saya sangat sayangkan. Kami sangat sayangkan karena ini tidak mencerminkan bahwa kita punya kesungguhan untuk menggempur pasar di Tiongkok. Karena itu di line pertama saya tulis memiliki niat, daya juang, dan visi yang panjang. Kemudian yang kedua, petakan kekuatan dan bangun jaringan. Bapak dan Ibu nggak akan bisa bergerak sendirian kalau masuk pasar Tiongkok. Karena pasarnya begitu besar banget. Nah, contohnya adalah kita melihat dari jumlah populasi. Tadi Pak Titan di awal juga sudah sampaikan tuh. Kita bayangkan kita pengen punya pangsa dari produk kita tuh satu Cina gitu. Kalau buat saya, coba lihat yang lebih kecil dulu deh. Misalkan Beijing aja. Kalau Bapak dan Ibu satu produknya itu bisa penuhi pasar di Beijing itu udah luar biasa. Nggak usah satu Cina dulu. Jadi berpikirnya secara sistematis dan bertahap untuk mengempur pasar di Tiongkok. Di Beijing aja pasarnya itu 21 juta orang. 21 sampai 22 juta orang. Kemudian agak bergeser sedikit nih, Provinsi Henan 100 juta orang. Jadi kebayang ya, betapa huge-nya pasar di Tiongkok. Kemudian lakukan strategi pemasaran dan inovasi. Kemudian tadi ya saya belum sempat sampaikan, bangun jaringan di Tiongkok itu kita punya Indonesian Chambers of Commerce. Itu bisa dimanfaatkan untuk membangun jaringan. Diaspora ada, tapi tidak sebesar atau sebanyak diaspora di Hong Kong dan di Taiwan. Nah, tapi kalau di China ini kita punya Indonesian Chamber of Commerce, di Hong Kong juga ada sebetulnya, di Macau juga ada. Itu bisa digunakan atau dikembangkan untuk mencari informasi atau bekerja sama, karena mereka juga bisa berfungsi sebagai buyer, ya, karena mereka punya bisnis yang sudah established di China. Lakukan pemasaran dan inovasi.
Nah, itu harus ya. Kemudian manfaatkan perjanjian internasional dan platform e-commerce yang sudah dibangun atau yang sudah dimiliki oleh Indonesia juga. Pertahankan kualitas, kuantitas, kemasan, kolaborasi, pemasaran, dan pengembangan produk. Kalau hal ini bisa dilakukan, kami yakin bahwa produk Bapak akan dan Ibu bisa masuk ke Tiongkok dengan sangat baik dan bisa mencapai hasil yang maksimal. Terima kasih. Itu dulu. Nanti kita akan kembangkan dalam bentuk diskusi. Saya kembalikan ke Pak Titan. Terima kasih Pak Titan. Baik, terima kasih sekali Bu Marina. Aduh, senang banget ya. Sekarang ternyata banyak banget perubahan-perubahan dan ini kita harus sambut dan juga tadi memang kita harus memiliki mental dan ya tentunya harus punya keberanian. Betul sekali. Saya sendiri pengguna WeChat dari tahun 2015 aktif sampai sekarang dan alhamdulillah kalau WeChat saya sudah bisa melakukan transaksi pembayaran. Jadi saya sudah verify. Ya, kemudian saya jadi ingat Bu Marina, mohon maaf. Saya dulu waktu pameran itu ketemu sama Pak Dandi ya, zamannya Pak Dandi ya, atasnya Pak Dandi mungkin. Iya, saya belum di China itu. Oh belum ya? Ya saya waktu itu ketemu dengan beliau waktu di pameran 2017. Nah ini menarik banget, banyak sekali insight-insight terbaru karena saya sendiri memang karena suka ke China beberapa waktu lalu. Ini saya mau sampaikan tren minum kopi memang betul adanya, kafe-kafe berjamur juga di sana. Kemudian anak muda sudah mulai beralih dari minum teh ke minum kopi. Nah ini juga jadi satu peluang dan kesempatan. Hanya saja saya sempat riset juga bahwa kopi yang disukai sana itu kopi Sumatera Mandailing ya, kalau nggak salah ya, karena waktu itu pertama kali dikenalkan oleh Starbucks. Jadi mungkin ngikut gitu. Nah Starbucks sendiri kita harus berterima kasih, dia bagus promote di sana, kopi Indonesia ada nama-nama namanya, ada Mandailing, Gayo apa ya, kita bagus banget. Dan terkait tadi perkembangan peraturan terbaru, ini juga saya jadi bersemangat kembali untuk register lagi. Ada beberapa buah-buahan kan yang dulu bisa masuk, yang terus kehambat, kemudian tadi daging dan lain sebagainya. Tadi teman-teman yang disampaikan Ibu Marina ini merupakan informasi yang sangat berharga dan ini tidak didapatkan di sekolah atau dimanapun. Sama seperti kami di sekolah ekspor, kebetulan saya praktisi, Pak Roni juga praktisi, juga jadi kami memberikan edukasi yang sifatnya praktisi dan pengalaman apa yang sudah kami sampaikan. Nah, mungkin karena ini terlalu banyak nanti kalau yang diceritakan di sini, saya excited banget karena memang ya bagi saya China ini apa ya, menarik banget lah untuk dari sisi bisnis ya. Nah nanti buat teman-teman nanti kalau mau sharing lagi dan diskusi itu sudah di-share sama admin Sekolah Ekspor, nanti bisa gabung di grup WhatsApp yang sudah kami buat. Nanti mungkin boleh ya Bu, nanti mungkin diskusi lanjutan. Nanti kalau ada info apa dari Ibu Marina ke Sekolah Ekspor nanti akan kami teruskan ke teman-teman ya. Gitu ya Bu Marina. Boleh Pak. Jadi memang lebih baik itu nanti untuk berikutnya. Ini kan sekarang perkenalan ya, istilahnya kan saya kenalan dulu nih sama Bapak dan Ibu gitu kan. Silaturahmi gitu kan, biar tahu oh ini toh bentuk adaknya gitu kan. Adaknya kita di China seperti ini loh gitu kan. Kemudian luar biasa, saya kenal Bapak juga. Nah nanti untuk berikutnya bisa kita buat tematik, misalkan khusus mau ngomongin buah-buahan saja, atau khusus mau ngomongin produk perikanan saja, atau mau ngomongin tekstil saja kan, misalkan alas kaki saja, itu bisa aja. Nanti kita juga bisa mengajak kepala ITPC Shanghai karena kan fokus promosi untuk pameran di ITPC Bapak. Kami itu lebih fokus pada sesuai dengan tusi kami pada regulasi. Let's say misalkan Bapak dan Ibu punya hambatan ekspor masuk di port mana. Nah, itu penyelesaiannya lewat KBRI Beijing tuh. Nah, kira-kira begitu. Baik, nanti mungkin kita tindak lanjut dan buat teman-teman ya, betul sekali kita wajib punya WeChat kalau kita mau berbisnis dengan orang China. Dan di WeChat itu ada fitur automatic translate. Jadi kalau kita ngomongin, tapi jangan bahasa Indonesia, lebih baik kita ngomongnya Inggris teksnya, karena biar mendekati ditranslate ke bahasa Mandarin ya. Jadi mereka pencet langsung bahasa Mandarin. Tapi kita ngomong teksnya di Inggris ya, jangan Indonesia, karena waktu itu
pernah teks Indonesia agak kurang nyambung hasil terjemahannya dengan bahasa Mandarin gitu. Jadi WeChat ini adalah salah satu alat karena memang apa ya, semua produk Google diblok di sana ya. Jadi harus betul kata Bu Marina, harus pakai VPN dan hanya orang-orang tertentu yang memang bisa pakai VPN. Nah, mungkin itu sekedar tambahan dari saya karena mungkin ini banyak sekali yang penasaran dan lain sebagainya. Oh ya, ada juga yang japri ke saya, ini gimana peluang produk perikanan seafood? Wah, banyak banget peluangnya ya. Nanti mungkin juga bisa ditanyakan ke Ibu Marina. Nah, mohon izin Bu Marina atau Pak Roni, apa mau dibuka kita sesi tanya jawab langsung sekarang? Saya ikut aja Pak Titan. Ya, oke, baik. Kita persilakan dulu untuk 5 orang penanya untuk mengacungkan tangan terlebih dahulu, baru nanti kita akan berikan mic-nya oleh admin ya. Sudah ada 1, 2, 3, 4 ya. Kita tunggu satu lagi. Nanti oke, sudah sudah banyak banget, lebih dari 5. Oke, stop dulu ya. Kita akan berikan kesempatan tadi yang pertama, ini Auko ini namanya siapa ya? Jadi tolong nanti sebutkan nama, dari mana, dan produknya apa. Kemudian karena ini forumnya terbatas, pertanyaannya nanti langsung to the point ya. Apa sih pertanyaannya gitu, karena biar kita bisa sama-sama memberikan juga waktu kepada yang lain gitu ya. Setuju ya Bapak Ibu? Loh, yang mau ini Auko-nya ngilang. Baik, kepada selanjutnya silakan Saudara Haikel dulu, boleh? Halo, selamat siang Pak. Ya, siang. Perkenalkan saya Haikel dari PT Citra Agri Persada di Jakarta Pak. Lanjut, pertanyaannya Pak. Iya Pak, saya mau menanyakan persoalan sarang burung walet nih Pak. Oke. Gitu. Itu kan memang potensial kan Pak. Kalau untuk di China itu Pak. Nah, cara untuk melakukan ekspornya itu bagaimana Pak? Gitu. Baik. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Nanti kita akan tampung dulu pertanyaannya tentang sarang burung walet. Nanti mungkin akan dicoba di rekap juga oleh admin. Oke, selanjutnya yang raise hand adalah Putu Wirya. Silakan Putu Wirya, boleh di-unmute mic-nya. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bapak Titan. Yang saya ingin bertanya mengenai produk rumput laut. Itu untuk perizinan registrasi produk rumput laut di GACC itu berapa lama ya? Dan juga lagi satu, berapa harga rumput laut di Cina? Ya, terima kasih Pak. Harga pasaran gitu ya di China ya? Ya, harga pasaran di Cina. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Putu Wirya. Oke, selanjutnya raise hand Doris. Ini murid sekolah ekspor, gimana Doris? Silakan. Lanjut di unmute. Terima kasih Pak Titan dan Pak Roni kesempatannya. Izin bertanya. Sama kayak pertanyaan yang pertama tadi, tapi ada sedikit tambahan. Saya sudah mempelajari tentang sarang burung walet untuk S1, bahkan saya sekarang ngambil S2 untuk memperdalami lagi ekspor sarang walet. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Mbak, lebih mudah mengekspor ini dalam bentuk bird nest atau sudah jadi edible kayak itu, nah, dan ada kuantiti tertentu kah? Nah, sama seperti satu lagi tuh orang itu kan kalau tidak salah mungkin yang 6 kontainer itu ya Mbak. Nah, itu kalau diekspor dalam bentuk yang sudah jadi shirataki atau mie, nah apakah itu lebih mudah masalah diterimanya di Cina sana kayak itu kan? Karena dan standarnya juga kebersihannya 70% atau sudah sampai sama kayak Eropa yang di atas 90%. Nah, mohon penjelasannya. Ya, terima kasih. Baik, Mas Doris, ini tadi satu lagi ya, baru 4. Tadi yang sudah raise hand di awal, Auko tadi menghilang. Silakan Auko, boleh di open mic-nya Auko.
Halo, Auko. Mana Auko? Silakan Auko. Kalau tidak ada Auko, kita beri kesempatan ke Dewitan. Silakan Dewitan di-unmute. Selamat siang Pak, terima kasih kesempatannya. Pertanyaan saya terkait produk yang sedang saya geluti itu yaitu Cocofit dan Coco Fiber. Dan pertanyaan saya untuk pangsa pasar di China untuk Coco Fiber setelah saya survei itu ternyata cukup besar. Nah, untuk saya mau tanya bagaimana kalau pangsa pasar untuk Cocofit di sana, terus untuk regulasinya apakah memang juga dibutuhkan GACC, dan kemudian untuk harga pasaran di sana, Pak. Itu saja, terima kasih. Baik. Oke, terima kasih buat yang menanya. Pak Titan, suaranya termute. Sorry. Jawab, nanti mungkin bila mana masih berkenan ada waktu kita tambah. Tapi dari 5 pertanyaan tadi lebih ke sudah pasti ya tertarik dengan sarang burung walet, kemudian rumput laut, dan tadi ada produk apa ya tadi yang sudah dibahas sih sebetulnya di aturan GAC. Tadi, monggo silakan Bu Marina. Oke. Pertanyaannya luar biasa ya, lompat-lompat. Tapi saya akan jawab semaksimal yang saya bisa dulu, karena ada beberapa misalkan kayak harga itu saya harus survei dulu ya Pak Titan. Jadi nanti kalau saya sudah survei, saya dapat informasi, saya akan kirim ke Pak Roni, ke Pak Titan lewat Pak Roni ya. Karena saya nggak hafal semua nih, karena semuanya nanya harga, kan saya nggak terus melihat rumput laut berapa gitu. Tapi yang jelas saya akan kasih tahu dulu beberapa hal. Yang pertama mengenai sarang burung walet harus diregistrasi melalui Kementerian Pertanian. Jadi registrasinya itu tidak bisa ujuk-ujuk dari pelaku usaha, itu langsung ke China Custom. Sekarang sudah by system lewat Kementerian Pertanian dulu. Nah, persyaratan-persyaratannya misalkan salah satunya adalah ya karena memang cukup panjang ya, karena ada Permentan dan Permendaknya, cukup panjang. Saya bisa share nanti ke teman-teman sekolah ekspor. Saya sudah punya 2 dokumen khusus mengenai prosedur ekspor sarang burung walet ke Tiongkok. Tapi yang jelas yang pertama dia harus pada saat prosesnya diekspor, kadar nitritnya harus di bawah 30 ppm. Harus di bawah 30 ppm. Kemudian yang kedua harus dalam bentuk bersih. Tidak boleh kotor. Sekaligus ini menjawab ya, apakah sudah dalam bentuk mungkin bukan edible dan bertes, tapi apakah sudah dalam bentuk bersih atau kotor? Kalau edible memang sudah dikemas, sudah bersih, jadi tinggal digunakan apakah mau dibuat minuman ataukah mau dibuat makanan atau bahan makanan. Nah, harusnya sudah bersih ya, sekaligus menjawab penyanyi Doris. Kemudian yang ketiga, dia harus memenuhi persyaratan sanitasi, kemudian harus didaftarkan. Jadi si pelaku usaha itu harus mendaftarkan, misalkan kayak siapa namanya Pak Haikel, dia harus meregistrasi yang pertama adalah pabrik pengolahannya. Kemudian pabrik pengolahannya itu juga harus meregistrasi rumah waletnya. Jadi ada prosesnya tuh, ada izin rumah waletnya juga yang harus diregistrasi, baik di otoritas kompeten di Indonesia, yaitu Kementerian Pertanian, dan juga di China Custom. Kemudian juga bukan rumah kemas, pabrik pengolahannya. Pabrik pengolahan juga harus diregistrasi. Ini ada beberapa step yang dilakukan. Nah, memang kalau dikatakan cost-nya besar, biasanya yang saya tahu, untuk eksportir walet, dia akan mulai main dari rumah walet dulu. Rumah walet, kemudian produksinya baik, kemudian juga produksinya signifikan, terus menerus ada progresnya, dia kemudian melakukan pendekatan kepada pelaku usaha yang sudah memiliki pabrik dan eksportir di Tiongkok. Kebetulan memang karena cukup sulit untuk menjadi eksportir walet ini ke Tiongkok,
saat ini yang baru terdaftar di Tiongkok itu baru 29 perusahaan Indonesia. Sejak kita sudah memiliki protokol di tahun 2010. Jadi karena saking sulitnya ya pemenuhannya itu. Yang akan dilakukan inspeksi oleh China Custom itu bukan cuma rumah waletnya, bukan cuma pabrik pengolahannya, tapi juga rumah waletnya. Jadi banyak sekali itu ada critical point yang harus disiapkan, kemudian tempat pembersihannya, semuanya harus clear sekali. Dan itu ada dalam dokumen yang nanti akan saya share ke teman-teman melalui Pak Titan dan Pak Roni. Kemudian yang kedua, kalau terdaftar untuk menjadi perusahaan terregistrasi, perusahaan yang terdaftar untuk rumput laut. Nah, rumput laut ini didaftarkan melalui KKP. Berapa lamanya kalau di KKP-nya cepat. Tapi kalau di China Custom, no one can answer it. Gak ada yang bisa jawab. Sampai sekarang gak ada yang bisa jawab. Kenapa? Saya harus sampaikan begitu. Saya akan bicara apa adanya. Kita itu sedang mengurus proses perizinan registrasi untuk perusahaan-perusahaan produk perikanan yang sudah dilakukan diperjuangkan sejak awal 2021. Sampai sekarang belum selesai. Artinya sudah hampir 2 tahun. Nah, mereka harus menunggu. Kemudian approval-nya itu juga dikeluarkan oleh China Custom. Dan itu melalui proses yang namanya inspeksi virtual gitu. Nah, kendalanya adalah kenapa kok nggak bisa, pasti ada hal kan Bu? Iya betul, ada hal yang terjadi. Yang terjadi gini. Ya, ada sekitar 94 perusahaan yang mau diregistrasi untuk di perikanan, kemudian dipilih secara random oleh China Custom. Dipilih satu satu perusahaan. Nah, artinya kalau satu perusahaan ini lolos, 94-nya lolos nih. Tapi ternyata satu perusahaan ini nggak lolos. Jadi China Custom akan memilih lagi perusahaan yang lain, nggak lolos lagi gitu. Nah, ini yang terjadi. Nah, oleh karena itu, kami selalu menyarankan untuk pelaku usaha di Indonesia benar-benar memenuhi standar dan protokol yang ada antara dua negara agar bisa diterima oleh China Custom dan kemudian diberikan nomor registrasi atau menjadi terdaftar. Kemudian kalau untuk porang yang dalam bentuk seretaki itu oke juga, ada pangsanya, tapi memang mereka lebih dominan beli yang dalam bentuk chips. Yang sudah bersih, tapi sudah dalam bentuk chips gitu. Nah, saat ini Mas Doris, kalau memang punya porang, saran saya segera komunikasi dengan Kementerian Pertanian Pusat, Badan Karantina, atau dengan Dinas Pertanian di Provinsi Mas Doris. Karena sekarang ini mereka lagi menghimpun nih. Saat ini mereka sedang menghimpun eksportir porang untuk diregistrasi di China kembali untuk membuka lagi akses pasarnya setelah kemarin sempat tertutup di tahun 2020. Jadi segera dimanfaatkan. Ini kondisi-kondisi yang perlu dimanfaatkan ya oleh Bapak dan Ibu yang memiliki produk-produk itu. Kemudian untuk apalagi ya Pak? Kopi ya? Kopi yang paling berpeluang jenis kopi apa? Luwak juga oke sebetulnya. Cina sudah mulai suka minum kopi luwak loh Pak. Mereka tahu itu harganya mahal. Dan saya pernah coba, ini cerita aja. Saya pernah coba ke salah satu kafe di dekat KBRI. Pengen ngerasain nih. Saya datang ke kafe itu. Kemudian di situ ternyata bukan hanya kopi yang tadi Bapak sebutkan Mandailing ya. Tapi kok ada kopi Toraja. Jadi sekarang kopi-kopi yang specialty-nya juga sudah mulai punya tempat nih, gitu. Kemudian Arabica atau Robusta itu juga oke, jadi nggak ada masalah. Nah, tapi pilihannya biasanya gini, mereka memang cenderung untuk minta standar yang tinggi nih kualitasnya. Jadi kan ada grade-grade kopi ya. Nah, mereka biasanya memang maunya grade yang paling bagus nih Pak. Gitu. Nah, kemudian soal kalau kopi ini saya bisa cerita soal harga deh. Saya pernah beli kopi luwak ceritanya di Tiongkok. Mau cobain kopi luwaknya itu harganya berapa sih gitu. Kalau sudah disajikan di kafe itu berapa sih? Dan saya surprise banget gitu kan.
Satu cangkir kecil kopi luwak itu saya harus bayar sekitar 680 renminbi. Jadi sekitar 1,3 juta ya Pak ya? Mantap banget. 1,3 juta. Satu cangkir lah ya. Satu cangkir kecil gitu ya. Aduh. Nah, tapi dari situ saya menangkap bahwa ini peluang besar. Ini peluang besar yang memang bisa dimanfaatkan dan artinya kita bisa tahu bahwa mereka punya demand. Walaupun demand-nya itu tidak kemudian harus besar, Pak. Karena kan kita lagi gempur nih. Namanya gempur kan pelan-pelan gitu ya. Sampai jebol kan gitu. Nah, jadi mereka sedang mencari celah juga. Karena ada demand, jadi secara bertahap itu mulai membesar. Jadi mereka masih butuh tuh asupan atau supply dari Indonesia. Nah, kira-kira itu dulu. Ada apa lagi deh? Apakah harus diregistrasi di GSCC? Tadi bukan kopi deh. Apa yang dia tanya ya? Oh, bukan. Kalau itu rumput laut. Kokopit atau fiber. Kalau dia tidak, ini digunakan kalau nggak salah untuk media tanam ya, kokopit atau fiber ya? Ya, kalau untuk di beberapa negara seperti kayak di Jerman itu bahan baku kursi Mercedes sama BMW itu menggunakan coco fiber dari Indonesia serabut. Ya, nggak tahu untuk di China media tanam mungkin. Media tanam biasanya kalau di China. Nah, kami beberapa minggu lalu juga sudah tanyakan ke China Custom karena memang sejak adanya regulasi baru itu, Pak, buyer juga kemudian bingung sendiri. Karena kan itu berasal dari tumbuhan. Ya. Mereka bingung apakah ini harus diregistrasi atau tidak gitu kan. Ada buyer yang ngotot diregistrasi. Padahal kemudian kami coba tanya nih ke China Custom. China Custom menjawab, selama itu tidak untuk bahan pangan, nggak usah diregistrasi. Jadi perlu kasih penjelasan ke buyernya bahwa setelah dikomunikasikan oleh KBRI Beijing ke China Custom pusat di Beijing, untuk kokopit dan coco fiber yang tidak digunakan untuk bahan pangan tidak perlu diregistrasi. Begitu. Baik. Terima kasih Bu Marina. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Ini kopi luwak ya. Senang banget. Saya suka bawain oleh-oleh kopi luwak ke mereka. Mungkin satu renteng itu dianggap berharga karena mahal ternyata. Jadi saya bawa ke Cina, saya bawa kasih oleh-oleh. Terus yang kedua, mereka juga benar. Saya suka bawa oleh-oleh mie goreng. Indomie mie goreng itu sangat luar biasa. Di pameran China Maritime Silk 2017 itu sebelum pameran selesai 2 hari sudah habis stok gitu kan. Dan yang terakhir mungkin tambahan dari saya untuk riset harga, teman-teman bisa gunakan alibaba.com. Jadi caranya nanti misalnya produknya rumput laut, search aja di alibaba.com berapa sih seller-seller di sana menjual rumput laut. Nah, cari misalnya 5 seller atau 10 seller, dari situ ambil kesimpulan berapa harga rata-rata yang mereka tawarkan. Gitu ya tips dari saya. Kemudian yang terakhir, yang terakhir ini tambahan lagi jadi ingat, balai karantina. Nah ini buat teman-teman yang tadi Bu Marina bilang bahwa ini sedang ada momen yang harus segera dimanfaatkan untuk balai karantina. Kami dari Sekolah Ekspor, di mana kami juga memang sering juga bekerja sama tidak hanya dengan KBRI, ITPC, KJRI dan lain sebagainya. Kami juga kemarin sempat melakukan Zoominar dengan Balai Karantina. Boleh dicek di YouTube Sekolah Ekspor. Jadi nanti di sana juga ada kontaknya dari Balai Karantina Pusat yang mungkin nanti bisa dihubungi untuk membantu tadi terkait dengan porang ya. Tapi ya cek dulu di channel YouTube Sekolah Ekspor, jangan lupa subscribe dan like, share dong. Ya, jadi di sana di channel YouTube Sekolah Ekspor banyak sekali, ada tentang balai karantina, ada juga tentang asuransi ekspor, kemudian ada dengan bea cukai dan lain sebagainya. Dan terkait dengan bea cukai atau custom Cina, betul, memang kita tidak bisa memaksa, tidak bisa, ini mereka punya own regulation. Once kita bagus, kita tembus, jangan sia-siakan kalau memang kita bisa masuk ke custom regulation yang ada di China. Itu saja mungkin tambahannya. Kalau dari tadi mungkin saya mungkin Pak Roni barangkali ada tambahan untuk terkait ekspor furniture atau apa, silakan Pak Roni. Ya, terima kasih Pak Titan. Nah, kebetulan untuk bangsa pasar furniture untuk China
kita terus terang belum sempat tembus ke China. Mudah-mudahan nanti dengan informasi dari Bu Marina kita juga akan manfaatkan informasi dari Bu Marina untuk ikutan menggempur pangsa pasar furniture di Cina. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roni. Jadi ingat untuk furniture ini ada salah satu kawan saya dari Cirebon, Franz. Dia tik 123 ya kalau nggak salah. Dia memang bisa tembus furniture ke Cina tapi bermain di kayu jati kalau nggak salah ya, gitu, seperti itu. Mungkin itu apa masih ada waktu Ibu Marina? Untuk beberapa pertanyaan lagi kali ya Pak. Ya barangkali Bu Marina, ini kan weekend ya, diganggu. Di sana udah sore ya, udah ya, udah Sabtu setengah sore. 4. Iya, udah Sabtu sore kalau sana kan kita bedanya 1 jam lah ya, lebih kalau sama Beijing. Beijing sekarang cuaca di sana gimana Bu Marina? Dingin Pak. Dingin ya? masih bisa ada salju juga kalau di Beijing. Betul. Cuman ya itu makanannya betul Bu Marina. Bu Marina harus sering-sering main ke Zhejiang atau ke Kunming, itu makanannya enak-enak. Saya milih masak sendiri Pak. Iya baik. Biar ada rasanya. Iya baik. Oke, mungkin kita kasih 2 pertanyaan yang tadi mungkin ada tanya, saya pilih ya di kolom. Tadi kan udah langsung ya, mungkin di kolom chat ya. Tadi yang mungkin mirip-mirip kita sama ya. Nanti bisa kita share nanti di grup untuk materi dari Bu Marina. Tenang saja, nggak usah khawatir. Oh ya, ini yang menarik ada pangsa pasar ikan. Ini kan di kita juga banyak nih ikan lele dan ikan bandeng ya, milkfish dan ikan lele nih. Pasarnya gimana di Cina? Di Tiongkok, sorry, aduh saya sering banget ngomong Cina padahal sekarang udah jadi Tiongkok. Karena orang Tiongkok memang suka dengan ikan. Nah, mungkin apakah pasarnya untuk milkfish dan juga lele itu apakah bagus atau tidak. Kemudian tadi kopi udah saya pilih nanti ya. Kalau yang pertanyaan sama mungkin saya skip ya karena waktunya. Sebentar. Untuk rempah-rempah ya, di sini ada jahe, kapulaga, dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana pangsa pasarnya? Oke, mungkin itu saja. Tapi sebagai gambaran untuk jamu, sebetulnya saya punya partner pernah ikut pameran ya sebelum COVID di China, di Tiongkok. Jamu juga cukup bagus, itunya bahkan kalau nggak salah sudah ada beberapa eksportir yang juga bisa ekspor jamu ke Tiongkok. Pamerannya saya lupa waktu itu di mana, pokoknya sebelum COVID lah. Jadi 2 mungkin Bu pertanyaannya yang kita pilih karena mungkin yang lain hampir sama dan mirip. Pangsa pasar untuk ikan darat ya, di kita ada lele dan bandeng. Kemudian terkait peluang pasar untuk rempah-rempah. Mungkin itu ya Bu Marina. Silakan. Terima kasih Pak Titan. Kalau untuk bandeng gini deh, saya tidak mau berasumsi karena kita punya daftar spesies Pak. Jadi China itu mengeluarkan daftar spesies produk perikanan yang boleh diekspor dari Indonesia. Nah, masalahnya daftar spesies itu menggunakan bahasa Latin, nama Latin. Gitu, nama Latin produk gitu ya. Jadi lele dan bandeng itu nama Latinnya apa? Saya akan search dalam waktu yang tidak terlalu lama. Atau bisa juga begini, saya kirim ke Pak Roni atau ke Pak Titan daftar spesies produk perikanan yang bisa masuk dari Indonesia ke Tiongkok, itu jauh lebih baik. Jadi boleh. Jadi nanti itu jauh lebih yes. Betul. Jadi itu lebih baik supaya Bapak dan Ibu bisa tahu bahwa apakah produk perikanan yang dimiliki itu termasuk nggak dalam daftar tersebut. Banyak banget Pak soalnya. Ya, betul. Saya banyak ini.
Ya, ya. Gitu. Betul. Ya, oke, baik. Nanti mohon izin Bu Marina, nanti bisa add WeChat saya untuk nanti saya akan share di WA group kepada teman-teman yang ikut hadir Boleh, boleh. terkait beberapa hal mungkin yang belum tersampaikan karena mungkin kan ini keterbatasan waktu ya. Kita Iya, juga sama-sama mungkin Bu Marina di sana sudah agak sore. Ini di kantor masih ya? di rumah, Pak. Oh, di rumah. Iya, iya. Mohon maaf mengganggu waktu Oh, weekendnya nih. enggak. Ya, baik. Itu kemudian yang kedua itu adalah peluang untuk rempah-rempah mungkin ya tadi. Oke. Kalau untuk rempah-rempah peluangnya bagus. Ada peningkatan juga, signifikan peningkatannya. Tadi kan juga Bapak bisa lihat ya di 09 itu kan masuk ke kategori yang dia peningkatannya 50-100%. Jadi oke lah peluangnya, tinggal registrasinya karena rempah-rempah itu produk makanan dianggap sebagai bahan pangan. Gitu. Ya, baik. Terima kasih untuk yang bertanya di grup. Grup WA sudah kami share oleh admin Sekolah Ekspor. Silakan nanti mungkin admin Sekolah Ekspor bisa share lagi di kolom chat. Dan buat teman-teman yang ingin belajar ekspor bisa dengan kami Sekolah Ekspor. Atau jika ingin juga belajar secara online bisa melalui channel YouTube atau melalui kelas online yang kami selenggarakan. Nanti silakan bisa bertanya ke admin untuk jadwal dan lain sebagainya. Dan sekali lagi kami Sekolah Ekspor terus akan memberikan edukasi tentang ekspor untuk teman-teman UKM, pelaku bisnis, pelaku usaha lainnya. Dan kita juga selalu mencoba untuk berkolaborasi dengan Atase, KBRI, ITPC, dan pihak-pihak lainnya yang terkait agar memberikan informasi atau data yang tepat sehingga ketika tadi kita akan bertempur atau menggempur pasar itu kita sudah tahu terlebih dahulu apa senjata yang harus disiapkan. Nah, apalagi ini Cina ini Tiongkok ini sangat menarik banget, makanya alhamdulillah yang hadir tadi udah sampai 130 lebih, cuman menurun. Tidak apa-apa, yang penting ini nanti buat teman-teman yang tidak bisa mengikuti dari awal, kami akan siaran ulang di channel YouTube Sekolah Ekspor. Dan nanti buat informasi atau apa yang belum tersampaikan, mungkin nanti kita akan share di grup WhatsApp yang sudah disediakan. Dan mungkin dari maaf kami tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan dan lain sebagainya. Karena ya, silakan Pak Roni. Oh ya Bu, Bu Marina, di awal tadi kita sempat ngobrol mengenai apa peluang bagi teman-teman yang ingin kirim sampel atau brosur untuk ditampilkan di ruang showroom di KBRI dan juga mungkin ada informasi tentang kegiatan-kegiatan dalam waktu dekat, Bu. Ya, KBRI punya display namanya Window of Indonesia, ITPC Shanghai juga ada. Jadi masih terbuka peluang untuk Bapak dan Ibu apabila mau mengirimkan sampel untuk ditaruh di ruang pamer. Kemudian juga nanti kami juga akan share alamat ke Pak Roni ya, alamat KBRI Beijing. Dan kami share nanti, mohon diingatkan ya Pak Roni, PR saya banyak nih, janjinya banyak. Siap Bu, siap. Jadi harus diingetin, ntar lupa. Nah, sama daftar pameran yang mungkin diminati untuk bisa ikut serta. Apakah dalam artian ikut sertanya itu diwakili oleh pelaku usaha atau calon buyernya di Tiongkok, atau menghadirkan Bapak dan Ibu secara langsung, monggo aja, gitu ya Pak. Baik Bu, terima kasih. Baik Pak Roni, terima kasih Bu Marina. Biar saya bantu PR-nya, mohon nanti di add WeChat saya sudah kirim di kolom chat ke Ibu. Dan sebagai penutup dari saya, tetap semangat ya. Kita walaupun kita juga harus menempuh beberapa regulasi untuk kita masuk ke negara Tiongkok, namun ini memang upaya-upaya kita agar kita bisa nanti penetrasi pasar ya ke sana. Karena once ketika kita terbuka, ini kita insya Allah akan masuk dengan
jumlah yang tidak sedikit gitu ya, karena ya tadi pangsa pasar besar, daya serap juga besar gitu ya. Jadi buat teman-teman para pelaku UKM, para pengusaha, para pebisnis yang memang ingin serius masuk ke pasar Tiongkok ya, coba ikutin arahan-arahan yang tadi sudah disampaikan, atau juga nanti bisa belajar dengan kami dari sekolahekspor.com. Boleh datang ke websitenya, boleh cek ke YouTube Sekolah Ekspor. Di sana juga banyak informasi-informasi yang bisa teman-teman dapatkan. Itu saja yang bisa kami sampaikan di sore hari ini. Terima kasih buat yang sudah hadir, buat teman-teman para UKM, member Sekolah Ekspor, dan juga pelaku usaha lainnya. Semoga nanti bisa kita bertemu lagi di acara lainnya yang kami selenggarakan bersama sekolahekspor.com. Dan buat teman-teman, tetap semangat, salam ekspor. Salam ekspor. Terima kasih Bu Marina. Bu Marina. Ya Pak, terima kasih semua.